Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, ataupun kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, ataupun perwujudan dari kehendak. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan qadar ialah perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Di mana di dalam hadis dijelaskan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala innallaha azza wa jalla qad wakkala birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghatun fa idza aradallahu ay yaqdiya khalqan qala al malaku ay rabbi dzakarun aw unsa syaqiyun aw sa'idun famar rizqu famal ajal fayuktaba kadzalika fi batni ummihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki, ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ketika seseorang manusia terlahir ke dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti peristiwa yang ia alami tersebut. Contohnya, seseorang bernama Elia saat ini belajar di pondok pesantren modern Gontor. Sebelum Elia lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Elia kelak akan belajar di pondok pesantren modern Gontor. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali itulah yang disebut dengan qada. Sedangkan kemudian kenyataannya yang terjadi saat ini disebut dengan qadar. Berdasarkan contoh di atas, dapat diketahui bahwa antara qada dan qadar terdapat hubungan erat dan merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan, kehendak, dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak satu pun makhluknya yang mengetahui ketentuan Allah ini. Baik itu dari golongan malaikat, jin maupun manusia, semuanya tak ada yang mengetahui. Qada dan qadar atau takdir itu terbagi menjadi dua macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Seseorang yang ingin sehat maka harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, maka tubuh akan sehat. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung dan hemat. Agar seseorang menjadi pandai, sehat, dan hidup makmur, maka harus berusaha meraihnya, bukannya pasrah menunggu nasib. Tidak mungkin seseorang menjadi pandai kalau malas belajar.
Tidak mungkin seseorang menjadi sehat kalau tidak pernah olahraga, dan tidak mungkin seseorang menjadi kaya kalau malas belajar. Jadi, meskipun Allah SWT telah menentukan segalanya, manusia tetap harus berusaha mengubah nasibnya. Mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi, takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah SWT yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubrom diantaranya jenis kelamin manusia, ajal, panjang atau pendek usia seseorang, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya. Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari, pada tahun 1969 lahirlah seseorang anak laki-laki bernama Umam. Saat memasuki usia 12 tahun, Umam duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Ia termasuk anak yang pintar, energik, dan tubuhnya sehat. Menurut pandangan dan perkiraan umum, kelak ia akan meninggal kira-kira pada usia 65 tahun. Namun saat usianya baru 25 tahun, ia mengalami kecelakaan hingga akhirnya meninggal dunia. Pada contoh ini, mengenai kapan ajal menjemput dan di mana tempatnya, semua sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jika sudah tiba saat ajal menjemput, semua orang tidak bisa mengelak, tidak bisa lari, tidak bisa diundur atau dimajukan. Inilah salah satu contoh ketentuan Allah SWT yang disebut dengan takdir mubrom. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ